warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Jadi video kali ini akan membahas tentang sistem kardiovaskuler. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan komponen dari sistem jantung dan sistem pembuluh darah. Sistem ini mengalirkan zat berupa oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Jantung adalah sebuah organ berotot yang memiliki 4 ruang yang terletak di rongga dada di bawah perlindungan tulang iga atau tulang rusuk. Letak tulang rusuk atau tulang iga ini sedikit ke sebelah kiri sternum atau tulang dada. Mekanisme kerjanya mirip dengan pompa, yaitu untuk memberikan tekanan pada pembuluh darah agar darah dapat senantiasa mengalir di dalam tubuh. Ukuran jantung kurang lebih sebesar genggaman tangan kanan manusia. Selanjutnya ada fungsi dari jantung. Yang pertama yaitu untuk memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, menerima darah dari seluruh tubuh. Dan yang terakhir, membantu membuang limbah sisa metabolisme berupa gas karbon dioksida. Selanjutnya ada anatomi jantung manusia. Nah, bagian-bagian dari jantung manusia yang pertama ada aorta, kemudian ada pembuluh darah balik kava atas atau vena cava superior, kemudian ada katup pulmoner, katup trikuspid atau katup trikuspidalis. Nah, fungsi dari katup trikuspidalis ini yaitu mengalirkan darah dari serambi kanan menuju bilik kanan. Selanjutnya ada serambi kanan atau atrium dextra, pembuluh darah balik kava bawah atau vena cava inferior, kemudian ada bilik kanan. Nah, bilik kanan ini disebut juga dengan ventricle dextra. Selanjutnya ada otot papiler pada bagian ini dan bagian ini ya, teman-teman. Kemudian ada arteri koroner yang putih kecil ini. Selanjutnya ada bilik kiri atau ventricle sinistra. Kemudian ada katup aorta, katup mitral atau katup bicuspidalis. Nah, katup ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari serambi kiri menuju bilik kiri. Kemudian ada serambi kiri atau atrium sinistra, dan yang terakhir ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari bilik kanan menuju paru-paru. Selanjutnya ada mekanisme peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kita mulai dari sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil berlangsung dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung, tepatnya berakhir pada serambi kiri. Nah, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju ke atrium dextra atau serambi kanan. Nah, darah pada serambi kanan atau atrium dextra ini akan dialirkan menuju bilik kanan atau ventricle dextra melalui suatu katup bernama katup trikuspidalis. Selanjutnya, darah yang mengandung karbon dioksida akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sesampainya di paru-paru, darah tersebut akan mengalami oksigenasi, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida akan berubah menjadi darah yang mengandung oksigen. Setelah itu, darah yang kaya akan oksigen akan dialirkan menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, peredaran darah kecil akan berakhir di serambi kiri atau atrium sinistra. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar, yang berlangsung dari jantung kemudian mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah besar sama seperti sistem peredaran darah kecil, yaitu bermula ketika darah yang kaya akan karbon dioksida dialirkan melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju ke atrium dextra atau serambi kanan. Nah,
Darah dari serambi kanan atau atrium dextra dialirkan menuju ke ventricle dextra atau bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Selanjutnya, darah dari bilik kanan atau ventricle dextra dialirkan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sesampainya di paru-paru, darah akan mengalami oksigenasi dari darah yang mengandung karbon dioksida menjadi darah yang kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen ini akan dialirkan menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Setelah masuk ke serambi kiri atau atrium sinistra, darah akan dialirkan menuju ke bilik kiri atau ventricle sinistra melalui suatu katup bernama katup bicuspidalis atau katup mitral. Darah yang berada di ventricle sinistra atau bilik kiri akan dialirkan atau masuk menuju aorta, kemudian arteriola, kapiler darah dan mengalir ke seluruh tubuh, yaitu pada kepala dan bagian lengan, kemudian pada perut dan kaki. Nah, di dalam organ-organ di seluruh tubuh ini, darah akan kembali mengalami metabolisme, yaitu perubahan dari darah yang mengandung O2 atau oksigen menjadi darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, darah yang mengandung karbon dioksida ini akan diserap kembali oleh vena cava inferior dan vena cava superior untuk menuju ke jantung. Nah, sistem peredaran darah ini akan berlangsung secara berulang-ulang atau secara terus-menerus tanpa berhenti.